hari ini. Tapi lihatlah, ini adalah percikan-percikan api kecil yang kalian biarkan, sehingga lihatlah apa yang akan terjadi. Kalaulah kalian masih mengingat era reformasi 90 tahun 98, fase 30 tahunan sudah semakin dekat. Kalaulah kasus Febri Ardiansyah ini tidak diusut setuntas tuntasnya, maka saksikan dan pastikanlah tragedi 30 tahunan di negara Republik Indonesia akan segera terjadi. Kalau kalian mengizinkan Febri Ardiansyah ini menjadi pemantik dan pemicu paling besar lahirnya era 30 tahunan tersebut. Teman-teman, angkat posternya setinggi-tingginya supaya teman-teman media, supaya kita juga bisa menyatakan bahwasanya ini adalah poster dengan jelas kami katakan tangkap Febri Ardiansyah. Untuk itu teman-teman, kita nyanyikan yel kita. Tangkap si Febri, tangkap si Febri sekarang juga. Tangkap si Febri, tangkap si Febri sekarang juga. Tahan si Febri sekarang juga. Tahan si Febri, tahan si Febri sekarang. Lebih kencang teman-teman. Tangkap si Febri, tangkap si Febri sekarang juga. Tahan si Febri, tahan si Febri sekarang juga. Tangkap si Febri, tangkap si Febri sekarang juga. Tahan si Febri, tahan si Febri sekarang juga. Kita berikanlah teman-teman aplaus untuk kejaksaan kita ini. Ternyata memang Febri ini adalah anak emas teman-teman. Tidak boleh tersentuh. Pantasan dia itu menyembunyikan emas. Karena apa? Dia adalah anak emas teman-teman. Kita berikan tepuk sekali lagi teman-teman. Kami sekarang ini bingung. Apakah kami anak haram di negara ini sehingga kami tidak didengarkan untuk berbicara di negara ini? Sedangkan Febri yang hari ini nyata-nyata melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi dengan barang bukti yang sudah depan mata. Kenapa masih selambat ini dia ditahan? Untuk saya bukan aparat penegak hukum. Kalau saya para penegak hukum, tembak mati si Febri itu, serius. Sepakat teman-teman? Menurut teman-teman, apakah haram hukumnya menembak mati pengkhianat negara teman-teman? Negara ini adalah negara hukum. Saat ini teman-teman dan masyarakat seluruh Indonesia yang mendengarkan aksi ini, negara kita diambang ketidakpastian proses pengadilan hukumnya. Ketika suatu tindak hukum, penyelenggaraan hukum menyangkut warga sipil biasa, wow, luar biasa teman-teman. Detik itu juga, hari itu juga mengenakan rompinya di borgol, diarak menaikkan pengkhianat negara ini, diarak menuju sel besi, jeruji besi. Tetapi ketika kasus penyelewengan hukum itu menimpa seorang aparatur petinggi dan pejabat tinggi di negara kita ini, kita bisa lihat teman-teman, entah di mana dia berada. Saya ingin nyanyi lagi teman-teman. Entah di mana Febri berada, hampa terasa kejagung tanpa dirimu. Kenapa kejagung hampa teman-teman? Karena apa? ST Burhanuddin selaku jaksa agung mengatakan, di kejaksaan ini tidak boleh ada makelar-makelar kasus. Memang dia bukan makelar kasus. Febri itu makelar tambang dia itu. Tambang emas. Tokoh barang ini. Tingkat kebelian beliau ini bukan sembarang beliau teman-teman. Kalau beliau ini masuk Medan, masuklah dia negeri 1002 ketua. Ketua Febri. Ketua Goya 74 kilo emas. Mungkin orasi ini terkesan seperti guyonan semata, tapi
Ada nih otak kejaksaan kita ini? Nggak ada ya. Ayolah, meskipun nggak ada, paksa dulu ada satu sendok, pakailah dulu sedikit. Ayo, gunakan dalam berpikir hukummu. Ketika barang bukti sudah ditemukan, ketika saksi-saksi sudah ditemukan, apa susahnya? Tetapkan sebagai tersangka. Apakah negara sebesar negara Republik Indonesia ini takut hanya kepada seorang Febri Ardiansyah? Kami yang mahasiswa yang tidak punya kekuatan hukum dan kewenangan hukum untuk menjatuhkan Febri ke dalam penjara saja pun berani berdiri di sini. Yang per hari ini punya ruang untuk didiskriminalisasi hukum, punya ruang untuk didiskreditkan. Masa APH yang sudah diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tidak berani? Apakah sekarang impunitas hukum itu diberikan bukan lagi kepada lembaga, tetapi kepada persorangan, yaitu Febri Ardiansyah? Kalau Iwan Fals bilang, tegakkan hukum setegak-tegaknya, tak pandang bulu. Kalau Bung Karno mengatakan, hei antek-antek asing, tegakkanlah hukum itu tanpa tedeng aling-aling. Tegakkanlah hukum itu jangan sampai dia tajam ke bawah. Hari ini, tegakkanlah hukum itu sebagaimana logo daripada kejaksaan ini, simbolnya ini merupakan timbangan yang seimbang. Lakukanlah penegakan hukum itu setegak-tegaknya dan seimbang-imbangnya. Tangkap dan adili Febri Ardiansyah. Masih semangat teman-teman, masih semangat. Merdeka, merdeka, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Untuk teman-temanku sekalian, bagi yang masih duduk atau mungkin di pinggir sudut, kiri atau kanan, tolong dirapikan barisannya karena kita akan melakukan teatrikal ke depan. Tolong teman-teman korlap, tolong barisannya dirapikan. Ayo dipadatkan tengah, karena ini sudah alarm terakhir bagi kita, karena kita akan mengeraskan suara kita tepatnya di depan gerbang Kejaksaan Agung. Ayo teman-teman, tolong teman-teman korlap dirapikan. Kalau yang tidak mau masuk ke sini berarti dia mata-mata kita teman-teman. Tolong diusir dia kalau memang mata-mata. Ayo, yang di sudut ini ayo tolong. Sini cepat. Teman-teman kepolisian, adik-adik kepolisian, tolong jumlah masanya dikurangi sedikit karena kami mau maju sedikit ke depan. Kami mau berdialog, meminta negosiasi sedikit kelonggaran agar teatrikal kami bisa didengar. Kami meminta dan menawarkan dua opsi teman-teman dari kepolisian. Kami memaksa masuk atau kami pilih mana? Aparat yang menjaga di depan gerbang atau kami memboikot, menutup penuh jalan ini agar lumpuh. Karena ini sebentar lagi jam pulang kerja, tentunya akan menyebabkan kemacetan jika kami tutup jalan. Jadi teman-teman kepolisian, tolong dikurangi aparatnya di depan agar kami bisa melakukan teatrikal dengan damai. Paham? Teman-teman, tolong dibujuk, korlap, tolong koordinasi di situ. Tolong koordinasi, dikurangi setengahnya. Bang, tolong bang. Kita tidak mau berlarut di sini. Kita mau mencapai keadilan. Tolong teman-teman korlap. Tolong daripada kita bentrok, daripada. Ayo teman-teman korlap, tolong dinegosiasikan. Kami tidak anarkis. Kami hanya menunjukkan spirit dan semangat kami ini tidak ada habisnya. Ketimbang kami menutup jalan yang menyebabkan kemacetan dan amarah masyarakat, lebih baik kami tunjukkan amarah kami di depan gerbang itu sebagai wujud nyata kekesalan kami. Tolong kerjasamanya. Kami minta setengahnya saja sedikit ruang untuk biar teman-teman bisa berteriak di depan gerbang itu. Tolong teman-teman kepolisian,
Jangan sampai nanti masyarakat menilai kami dihalang-halangi oleh kepolisian untuk menuntut keadilan. Teman-teman yang perempuan, ayo tolong maju. Kita mau menunjukkan teatrikal semangat kita, ayo. Teman-teman kepolisian tidak akan menyakiti kita. Ayo, tolong. Ayo. Hei, Korla, Putra. Hei, Misael, tolong Deru. Ayo. Inilah ibu-ibu pertiwi kita yang menunjukkan bahwasannya putri-putri dari BKSI sudah marah. Jangan sampai barang itu marah. Ya, oke. Tolong diberikan sedikit ruang. Daripada kami menutup jalan, lebih baik tunjukkan amarah kami ke depan gerbang. Posternya diangkat teman-teman, biar dibaca. Karena kalau teman-teman kepolisian menutup, aspirasi kami tidak kelihatan. Orang-orang di kejaksaan tidak bisa mengintip gerakan kami ini. Biarkan mereka seperti tikus yang ketakutan pada hari ini, sedang ada orang yang ingin memburu dia. Angkat, biar dibaca sama si S. Burhanuddin. Cepat. Angkat. Rekan-rekan kepolisian, tolong sedikit diberikan ruang kepada perwakilan kami untuk bisa menunjukkan aspirasinya di depan gerbang. Tolong, sedikit saja. Tolong, ayo. Ayo, sedikit. Ayo, dengan penuh segala hormat dan rasa cinta kami sesama masyarakat Indonesia, biarkan kita dapat menyuarakan apa yang hari ini permasalahan yang terjadi. Baik, sepertinya rekan-rekan tidak mengindahkan negosiasi dari kita. Maka dari itu, teman-teman Korlap, tolong saling bergandengan. Ayo saling bergandengan. Kita akan melakukan revolusi. Oke, teman-teman, ayo semua. Border, saling berpegangan tangan supaya kita kuat. Ayo. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.